Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Hari ini kita lanjutkan materi kemarin, yaitu mengenai polinomial. Kemarin kalian sudah mempelajari konsep-konsepnya. Sekarang kita akan belajar cara menghitung nilai polinomial. Kalau misalkan polinomial itu adalah suatu fungsi, kita akan menghitung fungsi. Menghitung fungsi sebenarnya sudah kalian pelajari bahkan di sanawiyah ya. Dan hari ini saya akan mencoba ya mengulang sedikit mengenai bagaimana menghitung fungsi. Cara pertama adalah cara substitusi. Substitusi. Kalian bisa lihat di halaman 8 di buku ini bagaimana cara menghitung fungsi dengan cara substitusi, yaitu dengan memasukkan nilai yang kita mau ke dalam variabelnya. Contohnya fungsi yang kemarin, HT sama dengan min 5T kuadrat plus 6T plus 2. Jika kalian mau menghitung T sama dengan 1, atau dalam kata lain H1, ya tinggal masukkan saja 1 itu ke dalam T, semuanya. Jadi misalkan min 5T kuadrat menjadi min 5 kali 1 kuadrat. 6T 6 dikali 1 plus 2. Kemudian setelah dimasukkan kalian hitung. Perkalian dulu kemudian dijumlahkan. Ketemulah hasil itu adalah nilai fungsi. Itu jika ya polinomialnya atau suku banyaknya itu berpangkat 2 atau 3. Dan yang dimasukkan itu angka-angka kecil. Itu bisa pakai cara itu lebih cepat. Tetapi apa jadinya jika yang kita hitung polinomial berderajat 6 atau 7? Itu akan sangat kesulitan. Misalkan apalagi yang dia masukkan adalah angka besar. Misalkan masukkan 12 ke polinomial berderajat 6, maka akan muncul 12 pangkat 6. Itu akan lama kalau kita akan menghitungnya. Apalagi saat ujian, hal seperti itu akan sangat menguras waktu. Jadi ada cara kedua yang dinamakan skema Horner. Dinamai sesuai nama penemunya. Misalkan ada polinomial berderajat 3, ya ini skemanya. Kalau kalian melihat skemanya mungkin kalian bingung, tetapi kita langsung ke contoh yang tadi saja. Ya, misalkan polinomial HT tadi min 5T kuadrat plus 6T plus 2. Untuk T sama dengan 1. Cara yang pertama tinggal memasukkan, cara yang kedua menggunakan Horner. Ya. Urutkan polinomial itu berdasar angka tertinggi dulu, merendah terus sampai tidak berpangkat, konstanta atau suku tetap ini. Kalau sudah urut, ya koefisiennya kalian ambil ya T kuadrat, T suku tetap. Kalau misalkan di sini X ya X kuadrat, X suku tetap. Kemudian taruh koefisiennya itu di bawah. Ya, koefisiennya ditaruh di bawah. Yaitu 5, 6 dan 2. Ini sepertinya ada kekeliruan. Ini harusnya min 5, maaf. Ya di sini kan min 5, di sini harusnya ikut juga min 5. Di ini juga min 5. Di sini min 5. Maaf, ini ada kekeliruan. Setelah disusun seperti ini ya, T kuadrat T suku tetap. Koefisiennya di bawahnya min 5, 6, 2. 1 ditaruh di sini yang mau kita masukkan, kemudian garis seperti ini. Alurnya seperti ini, perhatikan. Pertama ini turun ya, berapapun angkanya turun, kemudian dikalikan 1, hasilnya ditaruh di sini, di sampingnya. Min 5 kali 1 min 5. Kemudian jumlahkan dengan atasnya, 6 ditambah min 5, 1. 1 dikali 1, 2. Oh maaf, 1 kali 1, 2. Maaf, 1 dikali 1, 1. Ya, 2 ditambah 1, 3. Ini hasilnya. Sama kan dengan yang tadi di 3. Jadi cara ini dan cara ini sama sebetulnya. Baik, untuk lebih memperjelas saya akan carikan soal. Ya, di sini ada soal, contoh soal halaman 11. Ya,
ini ada polinom berderajat 4, kita mau masukkan nilainya 3 ini ya. P3, jadi 3 dikalikan 3 pangkat 4, 5 min 5 dikali 3 pangkat 3, dan seterusnya. Itu cara yang biasa. Kemudian kalau kita gunakan cara Horner, apakah hasilnya sama? Kita buktikan. Yang langkah pertama adalah kita harus mengurutkan polinomnya. Di sini kelihatan ya, X pangkat 4, 3, 2, 1 konstanta. Sudah urut. X pangkat 4, X pangkat 3, X kuadrat, X biasa, terus konstanta. Saya singkat K gitu saja. Kemudian koefisiennya taruh di bawahnya, yaitu 3. Ini ya, 3. Min 5, kemudian min 2, 8, min 4. Kemudian yang mau kita masukkan tadi adalah 3. Taruh di sini. Setelah tersusun seperti ini, langkah pertama ini turun 3. 3 dikali 3, 9. Min 5 ditambah 9, 4. 4 kali 3, 12. Min 2 ditambah 12, 10. 10 kali 3, berapa? 30. 8 dikali 8 ditambah 30, 38. 38 dikali 3, ada yang tahu? 114. Min 4 ditambah 114, 110. Ini hasilnya. Sama dengan yang cara tadi. Jadi Horner itu seperti itu. Langkah pertama, polinomnya urut dari depan pangkat tertinggi, kemudian lebih rendah sampai konstanta. Kemudian susun variabelnya seperti ini, dengan di bawahnya tambahkan koefisiennya. Ingat, jika ada koefisien min, ikutkan min. Ya, kalau plus, biarkan plus. Ya, sesuai urutannya, garis seperti ini, kemudian yang mau kita masukkan 3 ditaruh di samping sini. Dengan alur seperti ini tadi, 3 turun, dikali ini, taruh sini, ditambah, dikali lagi, taruh sini, ditambah, dikali lagi, taruh sini, ditambah. Seperti itu sampai selesai. Nanti nilai terakhirnya itu adalah nilai dari polinomial. Seperti itu yang dinamakan langkah atau skema Horner. Kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Untuk ujian tentunya yang paling mudah digunakan adalah Horner. Selain lebih mudah juga bisa menghemat banyak waktu. Mungkin dari situ dulu materi kita hari ini. Kalian bisa coba-coba, di sini banyak soal, nanti akan saya fotokan ya sebagai bahan belajar, atau di internet juga kalian bisa mencarinya. Mohon maaf karena buku ini buku yang kemarin ya, jadi tidak ada lagi begitu, di madrasah tidak ada lagi. Ini peninggalan saya waktu kemarin ngajar kelas 11 yang dahulu. Begitu dari saya, jika ada pertanyaan silakan bertanya. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.